Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha nabiyyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin bihikmatika ya rabbal alamin. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro, insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Semoga lafaz hamdalah yang sama-sama kita ucapkan semakin meneguhkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi seorang muslim, bersyukur itu tidak harus menunggu nikmat yang banyak. Karena ketika dia mampu mensyukuri yang sedikit, maka dia akan lebih mampu untuk mensyukuri pada saat mendapatkan yang banyak. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, lam yashkuril qalil wa lam yashkuril kathir. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan pernah bisa bersyukur dengan yang banyak. Dan kalau kita belajar, ternyata Bani Israel itu disebut sebagai kaum yang tidak bersyukur. Padahal kalau kita lihat Bani Israel ini dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus para nabi dan rasul, kira-kira sedikit apa banyak Bapak Ibu? Banyak. Tapi sikap mereka ada kalanya mengikuti, tapi sering kalinya adalah tidak mentaati, bahkan sampai ada yang tega membunuh nabi dan rasul. Inilah diantaranya kalau kita pelajari mengenai kondisi Bani Israel ini, akhirnya kita menemukan apa sih yang menjadi akar ketidakbersyukuran di dalam hidup dan apa yang menjadi akar kebersyukuran di dalam hidup. Dan belajar dari Bani Israel, maka kalau kita lihat kenapa kok Bani Israel itu disebut sebagai kaum yang tidak bersyukur, maka di antara sebab yang utama adalah karena Bani Israel lebih sibuk dengan apa yang belum ada dan tidak sibuk dengan apa yang sudah ada. Bahasanya ya kurang bersyukur. Dan kalau digali lagi, kenapa mereka lebih sibuk dengan apa yang belum ada dan tidak sibuk dengan apa yang ada? Karena mereka itu sudah merasa biasa dikasih kelebihan-kelebihan sama Allah itu, karena memang mereka dikasih kelebihan sama Allah. Dan kenapa mereka kemudian merasa biasa dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan itu? Ternyata akar utamanya adalah karena mereka mempunyai apa yang disebut dengan rasa memiliki. Seseorang kalau mempunyai rasa memiliki terhadap sesuatu, mohon maaf, terkadang seringkalinya adalah kurang bersyukur. Ketika seseorang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, wajarlah saya kan olahraga, saya kan makan makanan yang sehat. Seakan-akan sehat itu hanya ikhtiar dia saja. Padahal sehat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah menjemput karunia Allah itu dengan mengikhtiari sebaik-baiknya, tapi jangan lupa bagaimana kemudian kita mengembalikan kepada Allah terkait hasilnya. Ketika seseorang mendapatkan pencapaian di dalam pekerjaannya, jabatannya, kekuasaannya, oh ini kan karena saya kerja, dedikasi saya terhadap perusahaan itu begini begitu, maka mudah bagi Allah apa yang telah dikumpulkan bertahun-tahun itu bisa hilang dalam sekejapan mata. Dan sebaliknya mudah juga bagi Allah
Apa yang diupayakan bertahun-tahun kemudian terwujud dalam sekejapan mata. Dan hari ini kita lagi diperlihatkan min ayatillah, apa yang sedang ramai di negeri ini, dan kita bisa mencari dan mendapatkan ibrah di balik semua itu. Dan salah satu kata kuncinya tadi, ketika muncul rasa memiliki. Sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu, hari ini sayangnya Bapak Ibu di depannya nggak ada botol minuman ya, tapi katakan kalau kita hari ini pengen minum, terus kita bilang, oh saya minum karena saya memiliki. Kira-kira ada rasanya nggak waktu saat minum itu? Ada rasanya nggak? Sehingga kalau kita bilang akar tidak bersyukuran adalah rasa memiliki, maka akar kebersyukuran adalah rasa tidak memiliki. Nah, jadi ketika akar kebersyukuran itu rasa tidak memiliki, kita bilang, ya Allah, ini air Engkau mudahkan, karena hamba yakin jalan datangnya rezeki itu sampai kemudian rezeki itu ada di depan hamba jauh lebih panjang. Maka ya Allah, hari ini ada orang-orang yang lebih pantas dari hamba. Mereka para santri, mereka para asatidz yang tinggal di beberapa pondok pesantren, bahkan sulit untuk bisa minum air bersih ya Allah. Sementara hamba tidak lebih hebat dari mereka, hamba tidak lebih baik daripada mereka ya Allah. Maka ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kira-kira rasanya sama apa beda? Sehingga kalau kita lihat, yang contoh sederhana lain adalah saat orang dalam kondisi normal mendatangi undangan, misalkan datang ke hotel, resepsi pernikahan. Kira-kira kebanyakan kita kalau datang undangan itu, ketika saat makan, makannya itu biasa-biasa aja atau makan luar biasa? Maksudnya luar biasa apa? Kadang-kadang ambil sebanyak-banyaknya, tapi ketika giliran makan hanya beberapa sendok saja. Ada nggak kayak gitu? Kenapa? Karena dia merasa saya tadi di depan itu sudah masukin amplop. Betul apa enggak Bapak Ibu? Dan ini tabiat manusia. Makanya belajar dari Bani Israel tadi, ketika orang itu akhirnya punya rasa memiliki, kurang syukurnya sama Allah, bahkan nggak bersyukur sama Allah. Tapi mempunyai rasa tidak memiliki ketika kita bangun tidur. Ketika kita bangun tidur, coba kita lihat apa yang kita baca Bapak Ibu saat bangun tidur. Alhamdulillahilladzi at'amana. Oh itu nanti pas habis sarapan ya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba lihat. Pernah nggak waktu kita baca itu dengan hadirkan rasa, ya Allah, Engkau masih izinkan hamba bangun ya Allah, di saat kemudian telah Engkau matikan sesaat ya Allah. Karena di luaran sana ada mereka yang jauh lebih baik dari hamba, yang lebih solih atau solihah daripada hamba, tapi ketika mereka ia tidur tidak bangun lagi ya Allah. Sehingga ketika kita merasakan betul-betul bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ya na ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kira-kira kita bersyukur nggak Bapak Ibu? Kira-kira bersyukur apa enggak? Karena ketika kita nggak menghadirkan itu, maka niscaya yang hadir akan sebaliknya. Begitu kemudian kita bangun, aduh, sudah hari Ahad lagi, tagihan belum selesai. Hari Ahad lagi, besok kerja, target lagi, kan itu yang kebayang. Sehingga akhirnya apa? Hidupnya dipenuhi keletihan-keletihan. Hidupnya dipenuhi daripada ketidakbersyukuran. Sehingga disinilah kita belajar. Di dalam pertemuan kita setiap Ahad subuh, di pekan yang ketiga ini kita belajar memaknai doa, memaknai munajat kita kepada Allah. Karena hari ini banyak di antara kita bisa jadi berdoa kepada Allah, tapi doanya tidak sampai kepada Allah. Kalau bahasa kami itu di PPA Institute, banyak orang yang bicara tentang Allah, tapi sedikit orang yang berbicara dengan Allah. Kita sering bicara Allah tuh gini, Allah tuh gitu, tapi ternyata apa yang disampaikan itu cuma sampai di lisan dan kerongkongan saja, tidak sampai kepada wilayah hati, tidak sampai kepada wilayah rasa. Sehingga akhirnya apa? Doa-doa yang dipanjatkan itu terasa hambar. Kita kalau makan, katakanlah nanti sarapannya nasi kebuli misalkan, ini bukan kode ya kan? Misalkan sarapannya adalah kita nasi kebuli, kira-kira begitu kemudian rasanya hambar, kira-kira ada nikmatnya nggak Bapak Ibu?
Dan inilah yang kita katakan tadi, bahwa ternyata ketika sebuah makanan saja hambar, kita nggak merasa nikmat. Sekarang apalagi kalau doa kita hambar, sholat kita hambar, zikir kita hambar. Kira-kira apa yang dilakukan itu memberikan dampak yang signifikan apa enggak, Bapak Ibu? Walaupun ada yang bilang, kalaupun belum sampai di level itu, tetap lakukan, iya. Tapi apakah cuma sekedar melakukan tanpa berniat untuk melakukan pertumbuhan? Karena hidup itu bukan tentang bicara apa yang sekedar bisa kita lakukan, tapi yang Allah bilang itu fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah itu semampu kalian. Apa makna mastata'tum? Push to the limit. Melakukan yang terbaik. Bukan cuma sekedar ala kadar, tapi harus ada kadar. Nah, ini bedanya. Kalau kita hari ini mengerjakan apapun ala kadar, itu kan berarti hanya sekedar mengerjakan. Sholat sekedar sholat, zikir sekedar zikir, doa sekedar doa. Makanya hidupnya juga ala kadar. Betul nggak? Tapi kalau dia sholatnya ada kadarnya, dia zikir ada kadarnya, dia doa ada kadarnya, maka insya Allah kadar terbaik itulah yang akan mengundang hadirnya balasan yang lebih baik dari Allah. Karena Allah Rabb yang maha pembalas. Nggak mungkin Allah itu keliru, nggak mungkin Allah itu ingkar janji, nggak mungkin Allah itu nggak memberi. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan malu kalau seorang hamba sudah menengadahkan kedua belah tangannya kepada Allah dan kemudian ia turunkan tangannya sementara belum diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian Allah bilang, tapi apakah hambaku tidak malu ketika aku telah memberi kepada mereka, tapi mereka terus melumuri diri mereka dengan maksiat dan dosa kepadaku. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah materi yang kami nukil dari sebuah seminar 2 hari secara online beberapa waktu lalu bersama guru-guru kami di PPA Institute, yaitu 7 Amazing Prayers. Ada 7 doa yang menakjubkan, 7 doa yang mengagumkan. Yang ini kita ambil semua dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau ini nanti kemudian kita amalkan, kita dawamkan, kita praktekkan, dengan izin Allah minimal ada tambahan 7 doa yang kita ambil dari sebaik-baik kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memantaskan kita menjadi bagian di antara umatnya yang kelak bersama dengannya dan insya Allah berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka saya ingin mulai dari sini. Kalau kita bicara tentang doa, ya, doa itu apa sih Bapak Ibu? Kalau banyak di antara kita mungkin memaknai doa itu adalah meminta, betul ya? Padahal apa yang kita lakukan hakikatnya bukan sekedar meminta. Karena kalau kita meminta, begitu dikasih masih minta lagi apa enggak? Banyak orang ketika dia doa itu karena memang ada hajatnya. Oh, saya punya hajat Ustadz, hutang saya belum lunas, anak saya sekolah belum terpenuhi biayanya, atau perusahaan saya lagi bangkrut, atau hubungan saya tidak bagus. Nah terus doa, maka itu sebetulnya tidak salah. Hanya saja banyak ketika kemudian setelah berdoa Allah kasih, tapi karena dia niat doa itu hanya minta, maka akhirnya apa? Bukan tidak mungkin begitu sudah dikasih dia lupa kepada Allah. Maka yang ingin kita katakan, doa bukan hanya sekedar meminta, tapi kita membahasakan doa itu adalah upaya seorang hamba menyambungkan rasa dengan Robnya. Upaya menyambungkan rasa dengan Robnya. Karena ketika seorang hamba itu kemudian menyambungkan rasa dengan Robnya, maka di titik itulah Allah akan memberikan apa yang dibutuhkan walaupun itu tidak dimintakan. Karena doa adalah upaya seorang hamba menyambungkan rasa dengan Robnya. Karena ada kalanya seseorang itu berdoa mungkin hanya sesuai dengan apa yang dia minta, padahal ada yang tidak dia minta, sementara itu dia lebih butuhkan kepada Allah. Karena yang lebih tahu tentang kebutuhan kita itu kira-kira kita saja atau juga Allah tahu Bapak Ibu.
Allah tahu nggak apa yang kita mintakan? Allah tahu nggak apa yang kita butuhkan? Dan kalau bukan kita minta sama Allah dan kita minta kebutuhan kita dipenuhi sama Allah, lalu kita mau minta kepada siapa lagi kan gitu. Sehingga kalau yang sering kita sampaikan supaya kita bisa menangkap pesan bagaimana para anbiya wal mursalin itu kalau minta kepada Allah itu ada kalanya covered, tidak plek-plek. Misalkan lagi pengen butuh makan siang gitu ya, maka ya Allah anugerahkan hamba makan siang. Walaupun itu boleh nggak? Boleh. Tapi coba lihat surat Al-Qasas ayat 24, Nabi Musa pada saat itu beliau keluar dari Mesir lantaran dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Karena sebuah kejadian Nabi Musa melerai pertikaian seorang dari Bani Israel dengan tentara Fir'aun. Namun karena Nabi Musa ini seorang yang qawiyun amin, begitu kuat, bahkan beliau digambarkan memang seorang nabi yang perkasa. Maka kemudian ketika ia melerai, maka tanpa sengaja terjatuhlah daripada pasukan Fir'aun tersebut dan kemudian mengalami kecelakaan hingga mati. Nah di sini kemudian dikejar-kejar sama tentara-tentara Fir'aun lain, bahkan Fir'aun memerintahkan untuk menangkap Nabi Musa alaihissalam. Maka dalam bahasa Al-Quran dengan ketakutan yang murakkab, yang berlipat-lipat, maka Nabi Musa keluar gak bawa perbekalan apapun. Sampai kemudian akhirnya mendekati negeri Madian, maka beliau bahasanya sudah kehabisan tenaga. Dan walaupun dalam keadaan seperti itu, beliau melihat ada sebuah sumur yang dulu itu bahasanya ditutupi oleh lempengan batu yang besar. Jadi kalau orang mau ambil, maka mereka ambil buka dulu. Tapi dilala di situ ada dua wanita yang notabene merupakan adalah anaknya Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, anaknya Nabi Syuaib alaihissalam. Dan ketika itu ya dua orang wanita itu nunggu kalau ada rezekinya, ada orang yang berbagi, maka dia ambil. Kalau enggak dia nunggu sampai semuanya itu selesai. Maka apa yang kemudian dilakukan? Pada saat Nabi Musa melihat dua orang wanita itu, walaupun beliau lagi sulit, beliau lagi berat, beliau kehabisan bekal, maka yang beliau lakukan apa? Membantu dari dua wanita tersebut. Singkatnya kemudian dibukakan lempengan sumur itu, kemudian diambil airnya, karena air itu akan dibawa untuk hewan ternak yang dimiliki oleh keluarga Nabi Syuaib. Akhirnya selesai, dan ketika selesai Nabi Musa itu bahasa kita, kalau orang-orang sini ngaso gitu, istirahat sebentar. Tapi dalam istirahatnya Nabi Musa bermunajat sama Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini coba lihat, ini kalimat butuhnya seorang Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya inni anzalta ilayya min khairin fakir, sesungguhnya atas kebaikan apapun yang kau berikan kepada hamba, maka sesungguhnya hamba ini butuh ya Allah, fakir kepada apa yang kau berikan. Bahasanya padahal ini doa Nabi Musa pengen minta makan siang, udah kehabisan bekal, tapi doanya Nabi itu begitu, enggak kemudian langsung terbuka, tapi beliau minta dengan bahasa yang sangat lembut, menunjukkan kebutuhannya kepada Allah, menunjukkan kefakirannya di hadapan Allah. Ya Allah, sesungguhnya kebaikan apapun yang Engkau berikan, sungguh hamba-Mu sangat butuhkan ya Allah. Pertanyaannya, ini dikabul nggak sama Allah Bapak Ibu? Dikabul nggak? Dikabulnya makan siang doang, apa yang lain-lainnya juga dikabul? Apa yang lain-lainnya itu? Karena begitu dua wanita tadi bertemu dengan Nabi Syuaib, maka beliau bilang, ayah, angkatlah laki-laki itu menjadi imam dari salah satu di antara kami. Masya Allah. Dan kemudian setelah direview oleh Nabi Syuaib, maka pada akhirnya apa? Nabi Musa diajak ke rumahnya. Begitu diajak ke rumahnya, dinikahkan dengan salah satu anaknya, akhirnya dikasih tempat tinggal, dikasih pekerjaan, dan dapat makan siang apa enggak? Ini doa yang kita katakan upaya seorang hamba menyambungkan rasa dengan Rabb-nya. Jangan sampai kita banyak doa, walaupun bagus, banyak doa itu bagus, tapi upayakan kita bisa meningkatkan kualitas dari doa yang kita baca. Karena apa? Selain daripada kita mendapatkan tadi tersambungnya rasa kita dengan Rabb,
yang telah menciptakan kita, maka kita mendapati bahwa setiap keajaiban itu ternyata bukan tidak mungkin bermula dari sebuah doa. Ini yang perlu kita dudukkan. Kadang kita itu ngerasa, ya nggak mungkin lah dalam kondisi sekarang ini itu bisa terjadi. Padahal kamus nggak mungkin itu punya kita apa punya Allah? Kamus nggak mungkin itu punya kita atau punya Allah? Punya kita. Kalau bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Mustahil itu kamusnya kita atau kamusnya Allah, Bapak Ibu? Kamusnya kita atau kamusnya Allah? Kamusnya kita. Kalau bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kalau logika kita, Nabi Musa sebelum sampai di tempat yang kemudian bersama dengan Bani Israel, ketika akhirnya beliau membawa Bani Israel keluar dari perbudakan Fir'aun, maka saat itu kan mentok di Laut Merah. Logikanya nih, depan Laut Merah, belakang tentara Fir'aun. Kira-kira sementara promising land ada di seberang Laut Merah. Logikanya ini peluang selamatnya besar apa kecil? Peluang selamatnya mustahil apa enggak mustahil? Udah mustahil, peluangnya kecil. Sehingga logika Bani Israel saat itu bilang, ya Musa, bagaimana ini kalau kemudian tentara Fir'aun ngejar kita sementara di depan Laut Merah? Kalau Bapak Ibu dalam posisi Nabi Musa, kira-kira jawabnya gimana Bapak Ibu? Tapi Nabi Musa karena tadi tersambung rasanya dengan Allah, maka saat itu beliau katakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Maka Nabi Musa bilang, kalla, sekali-kali mereka nggak bakal ngejar kita. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah pasti memberikan petunjuk kepadaku. Maka sikap husnuzon ini yang perlu kita bangun Bapak Ibu hari ini. Kenapa? Husnuzon kepada Allah. Ini beberapa pemberitaan terakhir itu mengatakan, wah besok harga BBM naik, tahun 2023 akan terjadi resesi ekonomi global, maka banyak orang yang akhirnya tidak berkemampuan, menjadi satu masa yang cukup mengkhawatirkan. Bagi kita Bapak Ibu, bukan berarti kita meremehkan, sekali lagi tidak. Tapi yang kadang-kadang kita lupa, ketika kita bergantung hanya kepada ikhtiar kita dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sesungguhnya masalah yang sebenarnya. Karena kalau bab rezeki itu kira-kira sudah dijamin apa belum dijamin Bapak Ibu? Masalahnya tadi kita terlalu sibuk dengan apa yang sudah dijamin, tapi kita nggak sibuk dengan apa yang belum dijamin. Loh, dari mana rezeki itu sudah dijamin? Surat Hud ayat 6 diantaranya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah setiap yang bergerak melata di atas muka bumi kecuali Allah sudah jamin rezekinya Bapak Ibu. Maka ukuran kita hari bukan tentang kita dapat rezeki atau tidak, tapi berkah apa enggak. Karena kalau kita yakin dengan janji Allah, pertanyaannya kita hari ini yakin nggak janji Allah Bapak Ibu? Pak, kira-kira yakin nggak sama janji Allah? Ibu yakin nggak sama janji Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Ini janji Allah. Dan andai kata penduduk satu negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka Allah pasti bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi kalau hari ini kalau dibilang kita itu nggak ada rezeki, nggak mungkin. Maka guru kami salah satunya mengatakan, kita itu sebagai hamba Allah mustahil miskin. Mustahil miskin. Kita miskin kenapa? Karena kita nggak kenal Allah Bapak Ibu. Dan inilah yang menjadi akar permasalahan utama. Kenapa kemudian hari ini kok hidup kita makin kesini kok makin berat, makin kesini kok makin jauh dari apa yang kita harapkan. Maka oleh karenanya
Ada satu kunci sederhana, ya. Ada kunci sederhana kalau kita hidupnya pengen semakin hari semakin baik. Cuma saya perlu tanyain dulu, pertanyaannya kira-kira Bapak Ibu mau nggak kalau hidupnya semakin hari semakin baik? Coba yang pengen hidupnya semakin hari semakin baik angkat tangan bilang saya. Alhamdulillah. Nah yang angkat tangannya ini insya Allah kan yang masih fokus, ya. Ya yang nggak angkat tangan juga insya Allah fokus. Kenapa? Salah satu SOP-nya di Bapak Ibu, kalau kita pengen hidup kita semakin hari semakin baik, just follow Rasulullah. Karena gak ada orang yang paling sukses di dalam kehidupan kita hari ini melebihi siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Saya nggak tahu ya mati-matian ininya. Mungkin konektornya kali Pak Agung dibantu. Jadi kalau kita lihat, ini SOP yang paling sederhana. Just follow Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah, ambil, pakai, gunain, praktekin. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Ini kunci sederhana, tapi banyak di antara kita nggak mau hidup pakai SOP-nya Rasulullah. Coba, kalau kita lihat dari Rasulullah bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada SOP-nya nggak Bapak Ibu? Apa SOP-nya bangun tidur Rasulullah? Menatap langit-langit, ya, kemudian mengucek mata, kemudian mengucapkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian berangkat ke kamar kecil, kemudian berwudu, kemudian melakukan sholat sunnah sebelum melakukan daripada sholat subuh di masjid. Coba lihat, pertanyaannya kita hari ini pakai nggak SOP itu kalau mau tidur, bangun tidur Bapak Ibu? Bahkan mau tidur pakai SOP-nya Rasulullah nggak? SOP Rasulullah apa tidur? Mau tidur? Pertama wudu, ya. Terus apa lagi? Kalau bahasa kita mengibas-ngibaskan daripada tempat tidur kita, ya. Kemudian ya membaca beberapa zikir dan kalimat thayyibah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Setelah itu ya baru kemudian tidur, miring ke kanan. Ini yang kayak gini, yang ternyata bukan tidak mungkin Allah hadirkan keajaiban. Karena kita hari ini hidupnya pakai SOP selain Rasulullah. Mohon maaf ini, kira-kira kita evaluasi masing-masing, termasuk Bapak Ibu yang ada di ya online. Kita hidup itu kira-kira ikut SOP-nya Rasulullah nggak? Rasulullah kalau ke masjid, mohon maaf ini, mohon maaf. Kira-kira Rasulullah pernah nggak sholat di masjid itu pakai kaos? Kena lagi dah. Mohon maaf Pak, Bu, kenapa saya bilang begini? Hari ini, ya kadang-kadang jangan di sini, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu ada orang-orang Arab itu pakai celana apa namanya, celana training, ya kemudian pakai kaos ngetat sampai ke sini, ya kelihatan bodybuilder gitu. Apa yang pengen dicari? Tapi kan Ustadz bukan masalah pakaiannya, yang penting hatinya. Enggak begitu juga memahaminya. Justru disitulah letak bagaimana kita memuliakan Allah. Kadar kita datang ke masjid pakai baju seperti apa, itulah kadar kita memuliakan Allah. Kalau kita datang ke masjid, mohon maaf, bahkan masih pakai baju kaos habis tidur, yang itu mungkin kita nggak tahu bercampur dengan yang lain atau tidak. Terus kita datang ke masjid padahal kita punya baju yang lebih bagus. Apakah begitu kita memuliakan Allah? Maka ini kita bilang kalau datang ke masjid itu pakai baju yang pantas, libasut taqwa, walaupun harus mereknya bukan berarti merek takwa di gamisnya, enggak.
Tapi dia mau pakai koko, pakai sarung yang baik, pakai peci yang baik, nggak pakai juga nggak apa-apa, yang penting rapi. Tapi jangan sampai kemudian datang, mohon maaf, kemarin saya datang satu pondok pesantren, sudah pakai kaos, pakai rompi, udah gitu belakangnya gambar ormas di daerahnya. Kira-kira begitu kita sholat di belakang ikutan baca apa enggak itu? Bapak Ibu coba lihat deh. Ini hal-hal sederhana dalam hidup kita yang kadang-kadang apa? Kita abaikan. Makanya Rasulullah bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku bakal masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka ditanya oleh para sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggak mau bersamamu di surganya Allah nanti? Maka Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang dia taat kepadaku, mengikuti sunnah-sunnahku, maka dia akan bersama denganku di surganya Allah nanti. Tapi siapa yang enggak dia ikuti sunnahku, dia berselisih dengan apa yang aku bawa, maka dia akan menjadi bagian orang-orang yang tidak mau berada di surga bersama. Pertanyaannya, Rasulullah pengen enggak umatnya itu semua masuk surga, Bapak Ibu? Pengen. Makanya dalam surat At-Taubah ayat 128 itu dijelaskan di antara obsesi kehidupan Rasulullah itu menginginkan keimanan dan keselamatan bagi seluruh umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi kalau kita dengar ayat ini dibaca oleh para imam haramain, kebanyakan mereka itu akan terisak-isak membawakannya. Kenapa? Kebayang bagaimana tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kalangan kalian sendiri. Terasa berat beban penderitaan kalian olehnya. Tapi beliau Rasulullah menginginkan, terobsesi agar semua umatnya itu beriman kepada Allah dan selamat. Dan beliau kepada orang-orang yang beriman itu sangat berbelas kasih, Bapak Ibu. Maka kalau kita tanya Rasulullah itu sayang nggak sama kita, Bapak Ibu? Rasulullah itu cinta nggak sama kita, Bapak Ibu? Pertanyaannya, kita sayang nggak sama Rasulullah? Kita cinta nggak sama Rasulullah? Dan inilah yang kita sebut sebagai energy loving kindness, kebaikan cinta. Rasulullah mikirin umatnya bangun tidur, Rasulullah mikirin umatnya mau tidur, Rasulullah mikirin umatnya bahkan sebelum wafat. Ketika dibangkitkan, yang ditanya juga kepada Allah adalah bagaimana umatnya. Maka inilah kebaikan cinta yang Rasulullah berikan kepada kita sebagai umatnya, yang kita rasakan sampai hari ini. Walaupun 15 abad Rasulullah telah meninggalkan kita secara kondisi fisik, beliau wafat. Karena tadi sebagai bagian daripada manusia, maka manusia juga mengalami kematian. Tapi pertanyaannya, apakah cinta Rasulullah itu wafat atau mati begitu Rasulullah wafat? Enggak kan? Cinta itu bahkan kita rasakan sampai sekarang. Makanya sekarang kita ingin bawa ada satu doa yang merupakan di antara wasiat cinta Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Karena kalau kita tanyakan, kalau hari ini nih Bapak Ibu lagi duduk-duduk ini, ternyata kemudian Allah izinkan Rasulullah ada di depan kita, apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu? Pernah nggak kita ngerasain itu? Pernah nggak kita sekali-kali menghadirkan hal itu? Kita kalau hajian umroh itu, begitu sampai gerbang masjid Nabawi saja, begitu kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kerasa nggak getaran itu? Begitu kita lewat Raudhah makam Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Safatullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kerasa nggak di situ apa ya? Maka hari ini jangan terlalu sibuk kita mengharapkan cinta dari makhluk melebihi daripada apa yang kita harapkan kepada Allah dan kepada yang dicintai oleh Allah. Bahkan dia kekasih Allah.
Dan ada doa nanti insyaallah lain waktu kita bahas. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu. Ya Allah, anugerahkanlah hamba cinta kepadamu dan mencintai siapa yang mencintaimu. Maka oleh karenanya, kalau kita kembali, bagaimana kalau kita bukti cinta kita kepada Rasulullah? Salah satunya ikutin, amalin, pakai SOP Rasulullah dalam hidup kita. Dan salah satunya adalah doa yang kemudian Rasulullah wasiatkan kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, ini isi doa yang kedua. Setelah kemarin kita bicara doa pengakuan, permohonan ampunan kepada Allah dengan sayyidul istighfar. Maka sekarang kita masuk kepada poin 2 atau amazing prayer yang kedua, tentang loving kindness prayer, kebaikan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada sahabatnya yang mulia. Apa doanya? Maka dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud wan Nasai wa Ahmad, dan insyaallah hadisnya sahih, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka wallahi inni la uhibbuk. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangannya. Kan tadi kalau kita bayangi Rasulullah ada di depan kita, kemudian beliau menggandeng tangan kita, bahagianya kayak apa? Nah, Mu'adz bin Jabal itu digandeng tangannya oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, coba lihat, ini adab orang kalau cinta itu, ketika ingin memberikan nasihat, pegang dia, rangkul dia, dekatkan dia. Misalkan seorang orang tua kepada anak, seorang suami kepada istri, ya. Maka kalau kita lihat ini adab Rasulullah, ketika beliau menunjukkan rasa cinta kepada seseorang, maka beliau pegang dan beliau katakan cinta itu kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuk, aku ini mencintaimu. Ya kan, sekarang kalau pemahaman laki-laki bilang aku mencintaimu itu dimaknai beda kan gitu. Tapi yang dimaksud mencintai ini adalah mencintai karena Allah, mencintainya karena Allah. I love you cause Allah. Uhibbuka fillah, uhibbuka lillah. Ini kan kalimat-kalimat ya mentautkan kenapa hati para sahabat sama Rasulullah itu bahasanya akrab betul, dekat betul. Dan bukti cinta itu diwujudkan dengan apa? Rasulullah memberikan nasihat. Rasulullah memberikan pesan. Apa pesannya? Faqala usika ya Mu'adz. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salah. Janganlah engkau tinggalkan setiap penghujung di akhir salat, taqulu, kemudian untuk mengucapkan apa yang diucapkan? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini kan bab yang kayak ini, ayat ini, atau mohon maaf, doa ini sudah kita tahu nih Bapak Ibu kan. Tapi dari mana doa itu, kemudian kronologis doa itu seperti apa, maknanya kayak apa, itu yang perlu kita gali, kita tingkatkan, kita tumbuhkan. Karena Rasulullah ketika mengatakan cinta kepada sahabatnya, maka diantaranya Rasulullah memberikan pesan, Rasulullah memberikan nasihat, termasuk Rasulullah memberikan wasiat. Dan wasiat kepada sahabatnya itu juga berlaku kepada kita umatnya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan ya Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan di setiap penghujung akhir sholat. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya, ada yang mengatakan ada dua bagian. Yang pertama adalah di saat sujud terakhir dalam rakaat sholat kita. Ada yang mengatakan adalah setelah tasyahud akhir. Walaupun ada juga yang ketiga setelah kita sholat langsung kita baca.
Dan di sini bagaimana kita menengahkannya? Maka kesemuanya insya Allah tidak menyalahi. Namun yang lebih afdal, salah satunya apa? Kalau boleh kita baca di sujud terakhir. Selain kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, maka kita tambahkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau ketika tasyahud akhir, ketika kita sudah selesai fil alamina innaka hamidum majid, kemudian kita baca Allahumma a'udzubika min adzabil qabri wa min azabin nari jahannam syarri fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnatil masiihid dajjal. Baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, boleh. Walaupun ada yang bilang, apakah boleh Ustaz kita menambahkan sesuatu? Loh, ini wasiat Rasulullah. Selama doanya itu pendek, itu kan kayak zikir kita pada saat sholat kan. Sholat juga kan rangkaian doa, betul atau tidak? Yang nggak boleh, kalau pas giliran kita sholat itu, pas giliran sujud, baca surah Yasin. Kepanjangan. Atau zikir subhanallah 33 kali, bukan di situ tempatnya, ba'da sholat. Tapi kalau ada sisipan doa seperti ini, apalagi ini diwasiatkan oleh Rasulullah, amalkan. Dan yang menarik, ini bukan cuma sekedar sembarang doa Bapak Ibu, tapi ini doa wasiat cintanya Rasulullah kepada sahabat dan insya Allah kepada kita umatnya. Maka yuk kita baca dulu bareng-bareng, boleh Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Insyaallah, mudah-mudahan ini bisa kita langsung hafal. Kemarin Sayyidul Istighfar, sekarang doa wasiat cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir mengingatmu, bersyukur padamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Insyaallah. Masih bisa kita lanjut sedikit Bapak Ibu ya? Ini kayaknya kalau nggak dibahas ada yang nanggung ya. Mudah-mudahan 15 menit selesai insyaallah. Ya, yang pertama coba kita lihat 3 munajat cinta. Kita bilang sama Allah, ya Allah, tolong hamba ya Allah agar bisa selalu ingat kepadamu ya Allah. Karena kita bisa ingat kepada Allah itu bukan karena kita cuma mau Bapak Ibu, tapi karena Allahnya nolong kita. Hari ini Bapak Ibu datang ke sini, kalau saya tanya, kira-kira datang ikut ngaji di masjid ini pilihan apa paksaan? Pilihan apa paksaan? Pilihan. Pertanyaannya, ketika kita kemudian mau memilih datang ke sini, siapa yang kemudian mendorong kita untuk bisa datang ke sini, Bapak? Sehingga jangan sampai kita salah memaknai. Kita bisa jadi soleh, kita bisa jadi hambanya yang bertakwa, kita bisa menjadi min ahli dzikr. Itu bukan karena semata-mata kita mau, semata-mata kita pengen, semata-mata kita mampu. Enggak Bapak Ibu. Tapi karena kita sadar sebagai hamba, kita itu lemah, nggak punya kekuatan apapun kecuali datangnya dari Allah. Kita bukan siapa-siapa kalau bukan dititipin sama Allah. Makanya kita minta agar apa? Selalu ditolong agar ingat sama Allah. Kira-kira kalau kita ingat sama Allah, hidup kita jauh lebih tenang atau lebih sungsang? Jauh lebih tenang atau lebih sungsang? Lebih tenang. Tapi begitu kita nggak ingat Allah, hidupnya lebih tenang atau lebih sungsang? Ini yang kita maksud. Makanya pemaknaan daripada kita minta agar Allah selalu menolong kita dalam rangka berzikir kepadanya, ya. Maka kita juga, nah ini ada 3 bagian ya. Nah, kita akan mulai dari sini. Jadi kalau kita yang kedua tadi adalah ditemani wasyukrika, di dalam bersyukur kepadanya. Pertama ditolong dalam selalu konteks ingat Allah, yang kedua ditemani di dalam bersyukur, kemudian yang ketiga dibantu agar bisa selalu beribadah dengan baik kepada Allah. Nah sekarang saya pengen bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita biasanya minta tolong agar selalu ingat sama Allah, zikir kepada Allah,
Apa sih yang dimaknai dengan zikir Bapak Ibu? Karena zikir yang sebenarnya adalah dengan hadirnya hati disertai ucapan lisan. Artinya zikir yang baik bukan cuma sekedar gerakan lisan, tapi juga gerakan hati. Cuma pertanyaannya, mana yang lebih baik? Gerakan lisan mendahului hati atau gerakan lisan tidak mendahului gerakan hati Bapak Ibu? Nah, ini maknanya gimana? Sekarang kalau saya contohkan ya, praktek Bapak Ibu. Kalau saya minta Bapak Ibu sebutkan atau bacakan kalimat takbir, kira-kira jawabannya gimana Pak? Oke, sekarang saya coba takbir, takbir, takbir. Sekarang saya tanya, itu mana dulu? Gerakan lisan dulu atau gerakan hati dulu? Banyakan gerakan lisan ya, gerakan lisan ya. Sekarang coba hadirkan gerakan hati dulu Bapak Ibu, baru kemudian gerakan lisan. Maksudnya gerakan hati apa? Maknai kebesaran Allah dengan sebenar-benarnya. Kita ini kecil, mau secara pandangan makrokosmos, mau pandangan mikrokosmos, kita itu nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Semua semesta ini punya Allah. Allah yang ciptakan kita dari nggak ada sampai ada. Allah cukupkan, Allah berikan semua yang kita butuhkan tanpa kekurangan. Maka coba hadirkan kebesaran Allah itu dulu. Bahkan di antara kebesaran Allah adalah Allah memberikan solusi dari segala permasalahan yang kita hadapi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, sekarang coba hadirkan itu di dalam hati kita dulu sebelum kita mengucapkan dengan lisan kita. Bisa? Oke, sekali lagi saya minta takbir. Oke. Bukan nggak mungkin. Begitu kita bilang Allahu Akbar tuh nggak teriak Allahu Akbar, nggak gitu. Itu ada satu kalanya kita harus di situ, ada satu kalanya state-nya bukan di situ. Justru kita makin merendah. Allahu Akbar. Karena yang kita hadirkan apa? Ya kita lagi ngerasa kecil. Sekarang Bapak Ibu kalau bertemu dengan orang, ya kita sebutlah atasan kita, atau orang yang paling kita hormati, kira-kira kita ngomong gitu, bos, kira-kira gini-gini, ngomongnya gitu nggak? Nggak, pasti kan ngomongnya akan bilang, bos ini kemarin ada laporan kita begini-begini. Pasti gitu nggak? Maka kita sama Allah juga gitu. Pertanyaan, kita gitu nggak sama Allah? Maka coba sekali lagi Bapak Ibu, kalau saya minta, tapi coba hadirkan gerakan hati sebelum gerakan lisan. Bisa Bapak Ibu? Kita coba ya, takbir. Ada bedanya? Ada rasa bedanya Bapak Ibu? Sekarang saya minta sekali lagi, boleh? Tapi kali ini sambil iringi dengan gerakan sebagaimana takbiratul ihram. Siap Bapak Ibu? Takbir. Gimana rasanya? Pertanyaannya, sholat subuh tadi kita seperti itu nggak Pak Ibu? Karena kadang kita itu datang ke Allah seakan-akan yang butuh sholat itu Allah. Padahal yang butuh sholat itu siapa? Kita Bapak Ibu. Sehingga kalau orang datang sholat itu nggak ngerasa butuh dengan Allah. Kalau bahasa nggak enaknya wajar, banyak orang sholat tapi masih sering maksiat. Wajar orangnya sholat tapi suka korupsi. Wajar kalau dia sholat masih suka melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Karena kalau dia sholatnya benar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dia nggak mau malu sama Allah. Ketika dia ngadu ke Allah, ketika dia bicara dengan Allah, ketika dia bermunajat di dalam doanya kepada Allah, dia malu. Kalau kemudian di dalam hidupnya itu melakukan apa yang Allah larang. Maka kalau sholatnya benar, itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau sekarang kenapa? Ya, mohon maaf, hari ini banyak namanya Islami, ya. Tapi ternyata perilakunya jauh dari ajaran Islam. Nilai-nilai Islam
Seakan-akan Islam itu udah di masjid aja, nggak usah bicara di kantor, nggak usah bicara di tempat aktivitas kita, cukup bicara Islam itu di masjid dan ketika kita ngaji aja. Inilah yang kita sebut sebagai sekuler, memisahkan kehidupan, yang satu di dunia, yang satu di akhirat. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka ungkapan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam zikir kita harus resapi maknanya, nama dan sifat Allah, mengingat perintah dan larangannya, ingat sama Allah, renungkan kalamullah. Dan ini senantiasa perlu kita lakukan dengan mengingat kebaikan Allah pada kita. Nah, sehingga kekuatan zikir itu apa di antara yang paling utama Bapak Ibu? Kalau kita ingat sama Allah, kita diingat sama Allah. Kalau kita ingat sama Allah, maka Allah akan mengingat kita. Di saat kita mengingat Allah sendirian, maka Allah juga akan mengingatnya di saat sendirian. Saat kita mengingat Allah bersama-sama, beramai-ramai, maka Allah juga akan mengingatnya di tengah keramaian. Hari ini, Bapak Ibu tadi, ketika misalkan atasan Bapak Ibu, bos Bapak Ibu, atau bahkan orang tua kita ingat sama kita, senang nggak? Oh, Mas ini yang dulu ya, waktu awal saya tahu kok sampean itu gimana prosesnya sampai sekarang gitu. Terus kita di appreciate begitu sama atasan kita, senang apa enggak? Saya bertanya, kalau kita hari ini mana lebih senang, di appreciate atasan apa di appreciate sama Allah? Diingat sama orang yang kita kagumi, hormati, atau kita diingat sama Allah? Dan itu kuncinya apa? Fadhkuruni adzkurkum. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut asma Allah, Allah telah menyediakan lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan yang paling utama apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah hanya akan menjadi tenang. Yang hari ini bisa menenangkan kita cuman itu Bapak Ibu. Lebih dari itu sifatnya terbatas. Kita senang dengan pasangan kita, bisa nggak terus-terusan Bapak Ibu? Kalau kemudian ternyata Allah memanggil salah satu di antaranya, makanya kan nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah, wahbib man syi'ta fa innaka mafariquh, dan cintai siapapun yang kau ingin cintai Rasulullah, karena sesungguhnya aku akan berpisah dengan mereka. Kita senang makan nasi, ya. Apa senangnya senang-senang terus-terusan? Kan enggak kan? Makanya ketika kita tenang saat ingat Allah, itulah yang membuat hidup kita jadi senang. Karena beda, ada jalan kesenangan, ada jalan ketenangan. Hari ini banyak orang memilih jalan kesenangan. Lagi ada masalah, clubbing, minum minuman khamar, bermaksiat. Dia pikir itu menyelesaikan, padahal justru itulah yang membuat hidupnya makin susah. Tapi ketika dia kembali kepada Allah, dia ingat kepada Allah, maka disitulah kehidupan itu akan Allah perbaiki. Maka yang kita harapkan adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu nasihat dari Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, jangan meninggalkan zikir, karena kalian belum tentu selalu ingat kepada Allah di waktu zikir. Kelalaian kalian terhadap Allah ketika tidak berzikir lebih berbahaya daripada kelalaian kalian kepada Allah ketika kalian berzikir. Paham nggak nih maksudnya Bapak Ibu? Jangan pernah tinggalkan kita itu hati kita terputus koneksinya sama Allah. Handphone saja, kalau lost signal, apa yang terjadi? Bisa dipakai nggak? Nah sekarang kalau kita lost signal kita sama Allah, hidup kita bisa dipakai nggak? Makanya kalau kita terus nyambung, walaupun tadi mungkin kita belum paham sepenuhnya, maka bahasa Syekh Ibnu Athaillah lebih menahan kita untuk melakukan kemaksiatan dibandingkan ketika kita nggak berzikir kepada Allah.
Orang mau mencuri, merampok, membunuh, ada nggak ketika dia bilang mau merampok, membegal gitu, Bismillahirrahmanirrahim, ada nggak? Nggak ada, Bapak Ibu. Karena untuk kebaikan itu pasti dia nggak ingat Allah. Kalau dia melakukan kebaikan, yang terbaik adalah saat dia ingat sama Allah. Dan semoga Allah menaikkan derajat kalian dari zikir dengan kelalaian. Jadi ada level zikir itu zikir dengan lalai, ke zikir dengan kesadaran, ingat kepada Allah. Coba lihat, dari lalai kepada ingat. Kemudian dari zikir dengan kesadaran kepada Allah, dengan zikir yang menghadirkan rasa kehadiran Allah. Lalai, ingat, kemudian menghadirkan rasa. Dari yang kemudian merasakan kehadiran Allah sampai kepada melupakan segala sesuatu selain Allah. Bahasanya Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus, just focus on Allah. Dan yang demikian itu bagi Allah bukan sesuatu yang sulit. Maka kenapa Nabi Musa tetap tenang? Kenapa kemudian Nabi Ayub tetap tenang? Kenapa Nabi Yusuf walaupun di penjara tetap tenang? Kenapa Rasulullah walaupun dihina kaumnya tetap tenang? Karena hatinya tersambung dengan Allah dan mereka yakin bahwa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan yang paling hebat selain daripada Allah. Dan ini yang kita maksudkan zikir penuh rasa. Karena apa? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah asma Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Ustaz, kalau dalam konteks ayat ini, lalu apakah kalau kita zikir ba'da sholat kemudian bersuara itu tidak dibolehkan? Maka pertanyaannya, jawabannya kira-kira jawabannya boleh apa nggak boleh, Bapak Ibu? Boleh apa nggak boleh? Boleh. Kenapa boleh? Karena ini adalah sesuatu yang dilakukan di luar sholat. Kalau kita melakukan di dalam sholat apa yang tidak sesuai dengan perintah Nabi, nah itu adalah sesuatu yang keliru. Tapi kalau kita kemudian ba'da sholat, dan itu pun zikir yang sifatnya masyhur, yang ma'thur, tidak apa-apa. Imam kita tadi pandu membaca zikir-zikir yang memang dicontohkan oleh Nabi, tidak apa-apa. Karena apa? Masyarakat kita itu butuh ditemenin. Dibiarin zikir sendiri, jangan-jangan ngebayangin macam-macam, ya kan? Buka handphone, dia lihat status WhatsApp sebenarnya paling beberapa saat. Kalau itu ternyata bisa menjadi salah satu jalan mendekatkan diri kepada Allah, kan ini namanya wasilah. Wasilah. Nah, jadi Bapak Ibu, zikir penuh rasa itu kata kuncinya. Kalau balik lagi kepada Syekh Ibnu Athaillah, ketika hadir dua rasa. Apa rasa yang dimaksud? Yang pertama adalah rasa hina, dan yang kedua adalah rasa butuh kepada Allah. Jadi kalau saat kita doa, walaupun kita menyuarakan gitu ya, yang penting kita tidak mengeraskannya itu dalam batas yang tidak lazim, yang tidak layak. Tapi kalau kita bilang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Enggak apa-apa. Dalam sholat pun kita baca kan, kalau yang baca ya. Kalau tanya Ustaz kunutan apa enggak, saya kalau boleh milih kunut. Kenapa? Karena saat ini kita lagi kondisinya huru hara akhir zaman, Bapak Ibu. Kalau bukan Allah yang berikan petunjuk sama kita, siapa lagi? Itu doa kunut itu bukan main-main. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, karena Engkau lah sebaik-baik pemberi petunjuk. Nah, insya Allah mungkin besok kita bahas doa kunut. Kenapa? Karena hari ini kalau kita lihat kan latar belakang kunut itu ketika dalam kondisi nggak aman. Rasulullah ngajarin itu kepada kita. Pernah dilakukan dalam sebuah riwayat, sampai kemudian setelah aman nggak dilakukan lagi. Lah kalau kita hari ini kondisinya lagi aman, apa lagi nggak aman, Bapak Ibu? Permasalahan itu makin hari makin luar biasa. Salah satunya apa?
permasalahan mengenai ketauhidan. Ini bukan ilmu hitam, bukan ilmu putih, tapi ilmu merah, ya kan? Begitu dibongkar, pengacara Persatuan Dukun Indonesia kemudian melaporkan balik karena menutupi pintu rezeki sehingga job sepi, ya kan? Padahal yang dilakukan para dukun salah satunya apa? Mengajarkan penglaris dengan mahar sekian juta, ya. Nah, berarti kalau begitu apa? Inilah bukti bahwa apa? Kita bergantung sama manusia itu lemah, Bapak Ibu. Kalau kita bukan bergantung sama Allah, bergantung sama siapa lagi? Nah ini, Allahumma aini ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah hamba untuk bisa terus ingat sama Engkau, ya Allah. Wa syukrika, dan juga tolong hamba, ya Allah, temenin hamba untuk bisa terus bersyukur kepadamu. Karena syukur itu adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya dengan rasa cinta, baik secara lahir maupun batin, yang direalisasikan dalam amal ketaatan dan amal perbuatan. Makanya lanjutan ayat tadi, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Karena salah satu tujuan kita di antara misi utama kita hadir di atas muka bumi apa, Bapak Ibu? Untuk beribadah. Selain untuk beribadah, untuk bersyukur sama Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kita itu jahil, nggak tahu apapun. Tapi Allah kasih modal. Modal utama kita apa? Dan Dia memberikan kalian pendengaran, penglihatan, hati dan akal pikiran. Agar apa? Agar kalian bersyukur kepada Allah. Makanya rukun syukur itu kalau ke bahasa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu ada rukun syukur di dalam hati, kemudian ada rukun syukur dengan lisan, dan insya Allah di dalam amal perbuatan. Nah ini babnya yang kita lakukan. Syukur itu ketika ya menghadirkan dulu terima kasih ya Allah, baru keluar lisannya alhamdulillah, dan kemudian melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga Nabi ketika sholat malamnya begitu panjang, jawaban Nabi apa? Apakah aku nggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Dan orang yang bersyukur, dia akan hidupnya makin makmur. Karena di antara janji Allah bagi orang bersyukur apa, Bapak Ibu? Ya, la in syakartum la azidannakum. Itu antaranya. Karena dia kayak magnet, dari satu syukur mengundang nikmat lain, mengundang nikmat lain, mengundang nikmat lain. Artinya apa? Inilah yang menjadi bagian dari hadirnya bahagia. Karena apa? Diawali dari kesyukuran. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, adalah wa husni ibadatik. Kita minta ditolong sama Allah, bukan hanya saja dalam ingat kepada Allah, minta ditemani di dalam bersyukur kita kepada Allah, tapi juga agar dibantu di dalam rangka untuk terus memperbaiki dan memperbagus ibadah kita kepada Allah. Wa husni ibadatik. Jadi kita jangan pernah merasa cepat puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Wah, saya udah sholat segini kok udah aman lah. Enggak, terus. Apalagi kalau kita usianya sudah 40 tahun, Bapak Ibu. Life began at 40. Sudah, jangan terlalu sibuk lagi dengan urusan dunia. Walaupun masih boleh kah Ustadz? Boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai kita dalam urusan-urusan ingat Allahnya lebih sedikit daripada ingat dunia. Dan konteks kita tadi balik lagi, karena kita sadar bahwa yang namanya di antara tujuan utama penciptaan manusia di atas muka bumi adalah untuk menjadi hamba. Nah ini bab tentang ini insya Allah akan kita bahas bulan depan. Bagaimana kita jadi hamba yang benar? Makanya nanti kita lagi rame di medsos itu, ada yang katanya punya kemampuan mengobati dengan segala padepokannya, tapi begitu dibilang alladzi
yuwaswisu fi sudurin nas, dan tidaklah Allah ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Saya nggak perlu sebutin siapa ya. Dan inilah pemaknaan yang hari ini kita lihat, banyak orang yang bicara tidak dengan ilmunya, Bapak Ibu. Dan ini kata Rasul, memang mendekati akhir zaman akan hadir Ruwaibidah. Ruwaibidah, siapa itu Ruwaibidah? Orang yang berbicara tentang perkara agama, tentang perkara umum, tapi dia nggak punya ilmu tentang itu. Makanya kenapa pentingnya kita ngaji? Nah, insya Allah saya yakin dan percaya ini jamaah di sekitar masjid ini harusnya lebih banyak yang hadir daripada yang hari ini hadir, betul nggak Pak Ibu? Nah, jadi bagi yang nonton besok-besok datang ke masjid ya. Kenapa? Karena berkahnya beda. Kecuali kita ada udzur syar'i, nggak apa-apa. Tapi ketika kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala mengkaji ayat Allah, nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan dalam hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah limpah ruahkan rahmat bagi mereka. Wa hafathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa zakarallahu fi man indah, dan kemudian mereka itu diingat-ingat sama Allah di hadapan daripada makhluk-makhluknya di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu hal yang insya Allah mudah-mudahan sudah diinisiasi oleh pengurus. Mari kita makmurkan, karena masjid itu bukan hanya yang utama adalah melaksanakan sholat, betul, tapi memakmurkan masjid juga tidak kalah pentingnya. Ketika kita selesai ngaji, ngobrol-ngobrol sambil makan nasi kebuli, oh ini bukan kode ya. Nah, insya Allah ada yang mau bahas bisnis, ada yang mau bahas kolaborasi, ada yang bahas kondisi umat hari ini bagaimana dan seterusnya. Akhirnya masjid itu jadi solusi. Tauhid center. Rasulullah nyelesain masalah itu, mohon maaf, bukan di luar masjid. Mengatur apapun, urusan sosial, urusan ekonomi, urusan strategi perang, itu dibahasnya di masjid. Dan ini yang perlu kita, salah satunya perbagus ibadah kita. Selain ibadah mahdhah, ghairu mahdhah juga kita perlu lakukan. Yang sifatnya ubudiyah kita tegakkan, yang muamalah kita luaskan. Dan ini kita minta karena pada saat apa? Karena hidup kita itu kan harus bertumbuh. Kalau kata guru kami itu, hidup itu ibarat spiral. Makin lama dia melingkar, makin lama makin meluas, makin lama makin tinggi, makin lama makin meluas, makin tinggi. Dan di titik itulah kemudian semoga Allah menjemput kita. Allah memanggil kita untuk kembali ke hadapannya. Karena tugas kita cuma ibadah, Bapak. Yang lain itu sampingan. Nikah sampingan, kerja sampingan, bermasyarakat sampingan. Jadi anggota dewan sampingan ya. Jadi komisaris perusahaan sampingan. Kenapa? Kalau dia sudah memfokuskan dirinya kepada Allah untuk beribadah, maka berkeluarganya bernilai ibadah, bermasyarakatnya menjadi nilai ibadah, menjadi anggota dewannya dewan yang selalu mengajak untuk ibadah. Dia komisaris perusahaan yang akan membawa nilai ibadah di dalam perusahaan. Wa husna ibadatik. Karena apa? Tugas kita beribadah sampai ajal itu datang. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan tetaplah beribadah kepada Allah sampai datang kepada kalian yang telah diyakini. Apa itu? Ajal. Nah, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita, menuntun kita agar bisa beribadah dengan baik dan benar. Dan apa ukuran ibadah baik dan benar? Satu, niatnya ikhlas. Dan yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaat. Semoga doa yang kita baca menjadi doa yang penuh rasa. Ketika kita menyampaikan munajat mesra kita kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah hambamu ini untuk bisa terus ingat kepadamu, ya Allah. Jangan biarkan diri ini lebih sibuk ingat kepada selain, kecuali hanya ingat kepadamu, ya Allah, menyebut asmamu, ya Allah. Wa syukrika, dan temani hamba untuk bisa terus bersyukur, ya Allah. Jangan kau golongkan kami menjadi bagian dari orang-orang yang kufur, kecuali engkau golongkan kami menjadi ahli syukur. Wa husni ibadatik, ya Allah. Gak bisa ada ibadah kami masih jauh dari sempurna, ya Allah. Maka bantu kami, ya Allah. Tolong kami, ya Allah, untuk bisa terus memperbaiki ibadah kami.
menjadi ibadah yang Engkau terima ya Allah, ibadah yang menghadirkan cintamu kepada kami, ibadah yang memantaskan kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang disampaikan pada pagi hari ini ada manfaatnya Bapak Ibu, dan insya Allah kita bisa terus melatih rasa. Hari ini nggak salah kita punya banyak hafalan doa, tapi yang jadi masalah kalau hafalan doa berhentinya sampai di sini dan di sini saja, tapi tidak sampai ke sini. Padahal tempat jatuhnya pandangan Allah adalah di titik ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguh Allah tidak melihat rupa, penampilan, harta kita, enggak, baik. Tapi yang Allah lihat apa? Hati dan amal-amal kita. Dan inilah yang terus kita perbaiki, inilah yang terus kita asah, inilah yang terus kita tempa, sehingga pada saatnya nanti kita kembali kepada Allah dengan membawa qalbun salim. Dan semoga Allah istiqomahkan kita hadir di dalam rangka ibadah, memakmurkan rumah Allah yang hari ini telah ada di tengah perumahan kita, sehingga insya Allah bisa menjadi sumber-sumber kebaikan yang bisa dirasakan kepada sebanyak mungkin orang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Saya nggak tahu masih ada cukup waktu, ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, namun saya cukupkan terlebih dahulu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal afwa minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. 128. Ya. Sungguh terletak kepada suatu rasul dari kaum sendiri. Iya. Berat terasa olehnya penderitaan di kapalan. Dia sangat memberikan keimanan dan keselamatan bagi penyantun dan penyayang terhadap orang beriman. Iya. Yang saya mau kaitkan dengan contoh tadi itu ya. Iya. Ini di atau banyak ada seperti ini. Iya. Maksudnya begini, kan Allah menciptakan pasti ada sebagian kemampuan orang itu ya, derajat kita sama. Jadi berdoa saya rasa harus tahu ini juga ya. Gimana kita bisa untuk orang tua berkata? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdoa harus tahu diri juga gitu ya. Saya jawab gini apa Ibu? Jawabnya singkat saja. Ada satu ungkapan itu, kalau tidak salah ini ungkapannya Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Yang beliau katakan apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Betul enggak? Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Siapa yang kenal Tuhannya, maka dia akan tahu apa inginnya, bukan sekedar inginnya. Dan ketika dia memenuhi keinginannya, maka dia akan tepati janjinya dan bukan janjinya. Ini kira-kira paham nggak Pak? Jadi orang yang dia kenal diri, maka dia akan kenal Allah. Ketika dia kenal Allah, maka dia akan tahu apa sih yang disebut dengan keinginan-keinginan Allah atas kita. Dan kita hidupkan dengan keinginan Allah, bukan dengan keinginan kita. Sehingga ketika kita hidup sesuai dengan keinginan Allah, Allah akan memenuhi janjinya kepada siapa yang mengikuti keinginan Allah. Nah, dalam wilayah doa tadi, itu yang menjadi kata kuncinya. Kita kenal diri, maka kenal Allah. Tapi kita hari tadi doa kadang-kadang nggak kenal diri. Siapa dia Allah? Nah ini bab ini menarik. Insya Allah tolong diingetin ya nanti Pak Agung. Nah, saya akan bahas salah satu kunci kenapa kita kok nggak hadir rasa. Karena kita nggak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Nah itu. Kita kan kalau tahu diri, mau misalkan datang ke Pak Gubernur lah gitu ya. Pertanyaannya, ala kadar atau ada kadar? Saya balikin ke situ lagi. Nah sekarang kita sama Allah, ala kadar apa ada kadar? Dan ketika kita bilang inginnya sih ada kadar Ustadz,
maka awali dengan kenal diri. Hari ini banyak orang yang nggak kenal diri, bahkan nggak tahu diri, ya kan? Makanya ngaji kita sebetulnya ngaji diri, balikinnya lagi ke kita, balikinnya lagi ke kita. Dan Rasulullah itu yang paling tahu diri di hadapan Allah. Makanya apa yang ia lakukan itu pasti baik. Kan kita kadang-kadang nggak tahu diri, ngerasa yang kita lakukan itu pasti baik, padahal nggak ngikut apa yang dibawa oleh Rasulullah. Makanya itu yang dibilang Rasulullah oleh Allah SWT, itu terasa berat beban penderitaan kalian olehmu itu, olehnya, oleh Rasulullah itu dirasain memang umat akhir zaman itu. Makanya hadis-hadis tentang akhir zaman itu kebanyakan tentang fitnah, ya kan? Laki-laki kayak perempuan, ya, kemudian ya macam-macam lah. Di antaranya waktu itu terasa bergerak sangat cepat, ya. Karena apa? Di antaranya hilang keberkahan. Maka itu yang kemudian diingati Rasulullah. Maka kapan waktu mudah-mudahan ada guru-guru yang lain bahas hadis-hadis tentang akhir zaman. Itu dahsyat itu Bapak Ibu. Hadis-hadis tentang akhir zaman. Kalau kita paham itu, Masya Allah, bahwa kita itu, makanya kan ada satu kondisi pernah umatnya Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh itu dakwah berapa tahun? Dalam sebuah riwayat 700 tahun, ya. Walaupun umurnya 1040 tahun kurang lebih. Ada yang mengatakan 900 tahun. Jadi ada di antara umatnya itu bilang gini, ya Nabi Allah, ini ahli keluarga saya wafat padahal umurnya belum mencapai 300 tahun, baru 200 tahun, bahasanya belum nyampe 300. Karena tadi umur kebanyakannya itu bisa sampai 500, 600, 700, 800 tahun. Coba bayangkan. Tapi apa jawaban Nabi Nuh? Bersyukurlah kalau sudah sampai di umur sekian, karena akan nanti ada satu umat di akhir zaman yang umurnya hanya 60 sampai 70 tahun. Yang benar ya Nabi Allah. Iya. Kalau memang umurnya cuma segitu, maka mesti kalau saya ada pada saat itu, saya habiskan hanya untuk bersujud kepada Allah. Kalau kita kan, karena kita ngerasa umur kita itu ya standarnya kayak gitu. Padahal makin kesini waktu itu bergerak makin cepat. Makin cepatnya bukan berarti secara kuantitas saja, secara kualitas. Kita baru sholat tadi, kemudian ikut ngaji, alhamdulillah, habis waktunya bagus dalam keberkahan. Tapi ada orang habis sholat, mungkin ternyata apa? Ya melakukan hal-hal yang tidak Allah suka, kan hilang keberkahannya. Maka karena waktu itu sangat cepat Bapak Ibu, perlu kita sadar diri. Dan ketika kita sadar diri, ternyata apa? Inilah makna sebagai seorang hamba. Tapi sebaliknya orang yang nggak kenal diri biasanya terjebak dengan istidraj diantaranya. Dibukain semua pintu-pintu dunia, ibadah nggak pernah, nggak beriman sama Allah, melakukan kezaliman semau-maunya, maka tunggu makar Allah. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin berbuat makar, berbuat jahat, maka Allah yang akan bukakan kemakaran mereka itu dengan makar Allah yang lebih hebat. Namrud, Abroha, itu gimana ngerasa hebat dengan pasukan gajah? Allah kirim ababil, kelar urusan, ya. Maka coba kita lihat, inilah bab keimanan. Dan bab keimanan dimulai dari mengenal diri kita kepada Allah. Kalau kita kenal diri saat kita bermunajat kepada Allah, maka niscaya kita nggak semau-maunya saat minta kepada Allah, tapi kita akan sebaik-baiknya memohon kepada Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa menjadi baik. Baik, saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Sudah pukul 6:30 lewat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan dan membaca suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.